Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinat arshihi wa midad kalimatihi. Alhamdulillah, adada ma khalaqallahu fis sama' walhamdulillah adada ma khalaqallahu fil ard walhamdulillah adada ma baina dhalik walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Lakal hamdu la ilaha illa antal ahad. الحمد لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن وأنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bersyukur Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada setitik pujian yang kita miliki, segala puji milik Allah. Ini adalah salah satu cerminan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tidak ada yang aku patut puji, tidak ada yang berhak yang aku agungkan, tidak ada yang berhak yang aku besarkan, tidak ada yang berhak aku sembah selain Allah Azza wa Jalla, kecuali Engkau, hanya Engkau yang aku sembah. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun pujian setitik pun buat kita, karena segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dengan lisan kita, harusnya kita mengucapkannya dengan hati kita. Ini esensi daripada kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur adalah semua nikmat milik Allah. Tidak ada yang kita tepuk dada, ini milik aku, ini milik aku. Sehingga dia membesarkan dirinya, na'udzubillah min zalik. Semua adalah milik Allah, tidak ada setitik pun kemuliaan kecuali milik Allah. Kita tidak punya setitik kemuliaan. Kita tidak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan inilah esensi akidah kita. La ilaha illallah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah, ketika kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar salawat, tapi hati dan pikiran kita, mudah-mudahan kita betul-betul cinta yang dalam. Cinta yang mendalam ini adalah kalau kita mencintai Rasulullah, kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasa mengikuti sunnah Nabi itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Aku mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang kecil, apapun, apalagi masalah yang besar, masalah akidah, masalah tauhid, la ilaha illallah. Pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akidah kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita berzikir istighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ampunan sehingga hati kita lebih bersih, sehingga lisan kita, mata kita, pendengaran kita, penglihatan kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dengan banyak-banyak beristighfar. Pikiran kita Allah membimbing, hati dan pikiran kita Allah membimbing, banyak beristighfar. Di antara Sayyidul Istighfar, mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT hafal Sayyidul Istighfar yang mudah-mudahan. Marilah kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar berkali-kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya
أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. Baik, tolong dibuka share screen-nya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu bisa menghafal Sayyidul Istighfar ya, karena ini penting sekali. Barang siapa membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari penuh dengan keikhlasan dan ketulusan, insya Allah ketika wafat siang hari datang, insya Allah Allah akan menjadikan kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Masya Allah ya, ini penting sekali. Apabila kita malam hari wafat dan sore hari kita baca dengan penuh keikhlasan, insya Allah Allah akan memberikan husnul khatimah, jaminan surga. Maka kita bentengi pagi hari dengan Sayyidul Istighfar, sore hari dengan Sayyidul Istighfar. 24 jam, kalau kita datang ajal pada 24 jam itu, di mana saja, jam berapa saja, sudah dibentengi dengan Sayyidul Istighfar. Maka itu harapan saya, tolong dihafal Sayyidul Istighfar. Ini penting, karena kadang-kala kita meremehkan zikiran-zikiran. Ya. Karena kita tidak tahu kapan akan datang ajal kita. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita selalu berzikir la ilaha illallah. Kemarin kita sudah membahas tentang man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah kita. Mudah-mudahan yang kita kaji hari ini jangan sampai kajian-kajian sebelumnya kita lupa gitu kan. Paling tidak kita supaya tidak lupa gimana caranya? Ya kita harus mengamalkannya. Ini hadis kemarin kita sudah bahas, ya, yaitu bagaimana 3 golongan yang dianggap seluruh manusia masuk surga, pasti si fulan masuk surga, pasti si fulan masuk surga. Kenapa? Masya Allah dia mati syahid, seorang pahlawan, pasti masuk surga. Yang satu lagi si fulan, golongan yang lain, dia ulama besar, ustaz besar, imam besar, syekh kabir, syekh, ataupun karyanya di mana-mana.
Masih masuk surga. Kenapa? Dia ngajar di mana-mana. Semua golongan yang lain dia pasti masuk surga. Kenapa? Wah, dia banyak uang. Dibangun asrama yatim, dibangun sekolah, dibangun masjid. Pasti masuk surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka lakukan ternyata bukan karena Allah. Bukan karena Allah. La ilaha illallah bukan di hati tapi hanya di lisan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati kita, bukan hanya dengan lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah 3 golongan yang tadi saya ceritakan. Ternyata yang satu dia melakukannya jihad di jalan Allah. Ternyata mencari popularitas diri supaya dibilang seorang pahlawan yang berani. Yang satu dia mengajarkan ilmu-ilmunya menjadi ustadz besar, tapi cari popularitas diri supaya orang mengakui saya, bersaya-saya. Dikit-dikit ngomong saya, dikit-dikit ngomong saya, dikit-dikit ngomong saya, dikit-dikit ngomong saya. Maka habaan mansur, semua amal ibadah seperti debu, ya, tidak ada apa-apanya, dimasukkan ke neraka. Yang ketiga juga begitu, orang yang sudah punya harta disedekah sana sini, sedekah sana sini, tapi nol besar karena bukan karena Allah. La ilaha illallahnya tidak ada. Maka itu kita masuk dalam hadis-hadis ini sudah saya terangkan. Dalam hadis qudsi, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Hurairah, semoga Allah memberikan ridha kepada keduanya. Keduanya menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menerangkan Rasulullah dengan kata-kata Allah Azza wa Jalla, al-izzu izaru wal kibriya ridau wa man yunazu anni adzabtu. Ini penting hadis ini, kita akan bahas ya. Kemuliaan, keagungan itu adalah misalnya pakaiannya Allah. Ya. Ketakaburan, kibriya atau kebesaran adalah rida. Rida itu adalah, kita bilang pakai rida itu bukan kain yang di sini nih, yang di atas punggung kita, itulah rida namanya. Kalau orang-orang Arab kan kalau di sini ada selendangnya Allah, itu adalah keagungan, kemuliaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menarik-narik kemuliaan itu milik aku, kebesaran itu milik aku. Ini kata-kata Allah, maka aku azab dia. Subhanallah. Hadis. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini hadis sahih, hadis al-Qudsiyah. Ini saya ambil dari buku kumpulan hadis-hadis sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ini penting sekali, amat sangat penting. Kajian hari ini untuk kita memotret diri kita, ini betul-betul lillah atau tidak lillah. Harus ada barometernya. Ini HP depan saya, ada HP ya. HP ini apakah ada baterainya atau tidak, pasti ngasih tahu dong dia. Wah, ini habis baterainya nih. Udah lowbat, udah merah 20%. Kan? Termasuk laptop saya, habis baterai, ketahuan nih. Begitu dahsyatnya ya teknologi canggih ya. Tubuh kita juga ngasih isyarat kalau kita nggak enak badan, waduh, nggak enak badan. Atau yang gampang, hampir kebiasaan kita sehari-hari, aduh, kita lapar nih, makan nih, gitu kan. Ataupun haus, itu isyarat. Ini fisik semua, ya, subhanallah. Alam juga ada tandanya, ini mau hujan nih, mendung, dan seterusnya. Ini tanda semua, ini fisik materi. Permasalahannya apakah kita bisa merasakan la ilaha illallah itu benar dalam hati kita atau tidak. Ini harus ada tandanya. Masa tandanya kayak gimana nih? Betul, pernah saya terangkan tentang keikhlasan. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, hai Jibril, ikhlas itu apa sih? Gitu kan. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, nanti aku tanya. Dia sendiri kagak tahu keikhlasan seperti apa. Gambaran, deskripsi ikhlas itu seperti apa. Ditanya Rabbil Izzah, Jibril bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan masalah ikhlas adalah rahasiaku, di antara rahasia-rahasiaku adalah urusan ikhlas adalah rahasia di antara rahasia-rahasiaku. Jadi ikhlas itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla.
Dan aku letakkan keikhlasan itu di dalam hati hambaku yang aku cintai. Subhanallah. Ya, Allah meletakkan keikhlasan itu di dalam hati seorang hamba yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita semua amal kita lakukan adalah karena Allah. Nah, sekarang saya akan terangkan barometer di mana. Itu tadi hadisnya. Ya, al-izzah yaitu kemuliaan, keagungan, al-kibriya juga keagungan, ketakaburan itu milik Allah. Barang siapa dan itu adalah selendangnya Allah, pakainya Allah. Barang siapa yang mengambilnya, berarti maksudnya mengambilnya apa? Saya hebat, saya hebat, saya hebat, saya jago, saya bersaya-saya terus, gitu kan? Maka dia akan aku azab. Nah, inilah tandanya. Bahasa tadi, kalau ini baterainya habis, maka aku kasih tanda ini merah, harus Anda charge, kan? Di charge colok. Subhanallah. Kalau badan kita lapar dikasih tanda, lapar kita Anda harus makan. Kalau Anda tidak lillah, perilaku saya tidak lillah, maka Allah mengazabnya. Ternyata kata-kata azab ini bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Dan kemarin kita sudah terangkan, yang satu menjadi seorang pahlawan hebat gitu kan, jihad di jalan, yang satu menjadi ulama besar, imam besar, syekh kabir, dia guru besar, apapun namanya. Ternyata apabila tidak ada lillah, bukan karena Allah, dia menarik-narik selendangnya Allah, ditarik-tarik, kehebatan milik saya, keagungan milik saya ini begini, wah, maka Allah akan mengazab dua. Nah, azab dunia dan diazab di akhirat dua. Dua azab inilah yang harus menjadi barometer dalam hidup kita. Apakah aku diazab oleh Allah? Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa baterai kita lowbat. Jangan sampai. Alhamdulillah ya. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwasanya di dalam hati kita la ilaha illallah semakin tipis. Ini yang Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sangat takutkan sekali, sangat amat saya takutkan. Apa itu? Ketika kita nanti wafat, pasti ada 5. Pertama dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikubur. Nah, terakhir adalah ditanya, man rabbuka, di dalam kubur nanti. Siapa Tuhanmu yang engkau agungkan? Nauzubillah. Tiba-tiba ada orang mengatakan Allah di dunia ini, tetapi ketika dikubur, saya. Kenapa? Karena ternyata ketika kita di alam kubur nanti, yang menjawab bukan apa yang kita tahu, tapi yang menjawab adalah apa yang kita rasakan dalam hati dan kita lakukan. Amal ibadah kita lah yang menjawab itu. Man rabbuka, kalau di dunia ini betul-betul hati kita la ilaha illallah. Dalam hati kita betul, ya Allah, hanya Allah yang kita agungkan, kita besarkan, hanya Allah, 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 Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Betul-betul kita membesarkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul, setiap saatnya bahkan dia mencintai Allah, berzikir, berdiri, duduk, berbaring, maka nanti dia akhirat di dalam alam barzah ditanya, siapa yang kau agungkan? Allah. Bahkan orang-orang seperti ini dia berzikir, berdiri, duduk, atau berbaring. Lama-lama cinta kepada Allah. Saking cintanya kadang-kadang dia tertidur pun dia berzikir. Ketika dia tidur, astagfirullah, asyhadu an la ilaha. Bayangin dia ngelindurnya pakai zikir. Ngelindur itu bahasa ngigau gitu kan. Coba Bapak Ibu pernah nggak Anda ngigau berzikir? Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Anda pernah, Masya Allah, dahsyat. Berarti memang ada rasa cinta. Biasanya kan kalau kita ada seandainya bapak-bapak, ibu-ibu kebelat pipis, tubuh ini sudah menunjukkan ini mau keluar air seni kita ini. Maka mimpinya itu kayaknya kita maunya pipis saja. Waktu dulu masih kecil mungkin orang bisa ngompol. Kenapa? Karena dia pikir ini udah mau keluar nih. Tubuh ini ngasih isyarat ini mau keluar. Karena anak kecil dia nggak bisa ngontrol, ngompol. Karena dia pikir dia pipis di WC. Subhanallah. Kalau Anda tidur dalam keadaan haus, ketiduran saking ngantuknya, pasti biasanya di dalam tubuh ini sudah bereaksi nih, haus, maka keluarlah dalam pikiran ini sehingga nanti dalam tidur itu mimpinya apa? Minum. Haus nih.
Jadi di dalam mimpi itu dia minum biasanya begitu. Kalau di dalam pikiran kita yang paling dalam adalah cinta kepada Allah. Ketika kita dalam mimpi, berzikir kita mimpinya. Maka itu di Masjid Al-Hikmah ini kita mencoba untuk melatih dengan berzikir, mengasah-ngasah zikir, 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 zikir. Gitu. Jangan tiba-tiba bid'ah, bid'ah, haram, haram. Kita ini pakai dalil, bukan tanpa dalil. Oh itu tidak ittiba sunnah Nabi. Justru kita ittiba sunnah Nabi, banyak berzikir. Subhanallah. Dan salah paham ini kadang-kala salah sedikit ya. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Habis sholat, zikiran pakai suara, tidak ittiba sunnah Nabi. Habis sholat fardu, ada salam, ada menyala salaman, tidak ikut sunnah Nabi. Allah Akbar. Mereka salaman juga pakai hadis Rasulullah SAW. Mereka berzikir juga pakai hadis Rasulullah SAW. Maka itu ini hanya membuka wawasan agar kita jangan sampai terjebak dengan bendera ittiba sunnah Nabi, malah justru menggampang untuk memahami, mengejudge orang lain salah. Kembali lagi tadi. Maka kita biasakan berzikir, 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 berzikir. Ada cinta. Sama ketika Anda benar-benar mencintai, cinta banget sama Nabi Muhammad SAW, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, biasanya Allah memberikan ini hati yang paling dalam. Insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang tidak semua orang merasakannya. Apa itu? Mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itulah. Ya. Baik, kembali lagi tadi. Ketika kita di dalam hati kita, pikiran kita adalah Allah, 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 misalkan Allah, maka di dalam alam barzah itu akan ketika ditanya siapa yang kau agungkan, yang kau besarkan, kau tuhankan, Allah keluar. Tapi dalam kehidupan dunia ini, dikit-dikit saya, oh saya sudah bangun asrama yatim, saya sudah bangun masjid, saya sudah, dikit-dikit saya, nanti hatinya itu bukan lagi Allah. Karena ada istilah orang-orang sufi. Orang-orang sufi mengatakan, ma fi qalbi ghairullah. Di dalam hatiku tidak ada siapa-siapa selain Allah. Maka itu kita coba. Nah, bagi orang-orang yang dikit-dikit saya, itu namanya takabbur. Al-kibriya, maka sifat ketakaburan, maka nama Allah Al-Mutakabbir. Allahu Akbar. Kebesaran itu milik Allah, Allah Maha Besar. Ketakaburan itu milik Allah. Al-kibriya adalah ridanya Allah. Selendangnya Allah adalah keagungan, kebesaran, kemahabesaran. Maka itu jangan ditarik-tarik. Ini selendang, itu milik Allah. Itulah maksudnya. Barang siapa yang menantang aku dengan merasakan dihebat, padahal kehebatan milik Allah, maka aku azab. Diazabnya gimana? Nah, ini yang harus kita pahami. Orang yang selalu bersaya-saya, gitu kan. Dikit saya. Maka orang ini akan merasa azab Allah, dia gampang tersinggung. Ingat itu. Allah dikit-dikit saya. Jadi ketersinggungan bahasa yang lain adalah baper gitu, bawa perasaan bahasa. Kalau bahasa orang sekarang baperan orang baperan banget. Baperan tuh gampang tersinggung. Kenapa? Saya pride-nya terlalu tinggi gitu kan. Maka orang yang gampang tersinggung itu diazab oleh Allah. Kenapa? Sesungguhnya dia membesarkan siapa? Dirinya sendiri gitu. Kalau bahasa orang dulu tuh ngambekan. Kalau dalam bahasa, kalau kita belajar, ada ngambekan, ngambekin, ngambekun. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Baperan, baperin, baperun. Ngambekan, ngambekin, ngambekun. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Anda baru ikut pengajian. Masuk ikut pengajian, aktif pengajian di mana-mana nih. Ceritanya aktif di pengajian di mana-mana. Setelah saya mau ikut pengajian ini, baru masuk. Tumben. Tumben. Nggak tahu, aku ini kan aktif pengajian bukan di sini saja, tempat-tempatnya dia baper langsung keluar. Loh, kemana Ceng? Baru masuk udah mau pulang aja, pengajian di sini doang, gitu kan? Baper. Subhanallah. Gara-gara apa? Anda tidak dapat apresiasi orang hanya gara-gara orang ngomong tumben ikut pengajian. Emang pengajian di sini aja. Aku ini udah lama ikut pengajian tapi bukan di sini, tempat yang lain. Akhirnya dia tidak menyadari bahwa selama ini ikut pengajian mendapatkan apresiasi orang. Orang tidak tahu bahwasanya Anda aktif di pengajian. Wih, tumben padahal Anda aktif pengajian di mana-mana. Subhanallah, kan jadi kesel Anda. Di situ kelihatan bahwasanya Anda dalam hatinya bukan lagi Allah tapi bersayang ataupun yang lain, bersedekah.
Dalam keluarga seandainya ada si X ini orang yang harus dibantu, ponakan kita atau siapalah. Karena ponakan. X ini dibantu. Kumpul keluarga. Kita ini udah diam-diam ngebantu dia sekolah, kita bantu. Kalau dia sakit kita bantu, beli buku kita bantu, dia mau kuliah semesteran kita bantu. Kumpul keluarga, ada yang ngomong, tuh kamu bantu tuh ponakan kamu, punya uang nggak pernah bantu-bantu. Padahal kita bantu coba. Ajar nih orang. Saya bantu dia kagak tahu. Anda jadi baper kan? Langsung marah. Tanya tuh ponakan. Kamu selama ini siapa yang bantu? Saya kan? Nah, maka itu orang yang gampang baperan itu adalah azabnya Allah. Karena ketika orang itu ikhlas serahkan pada Allah, orang itu memberikan apresiasi kepada saya atau tidak, itu urusan dia dengan Allah, urusan saya dengan Allah. Maka dia betul-betul ikhlas, ketakaburan tidak ada dalam hatinya, maka tidak ada. Nah, orang yang ketakaburan ada dalam hati, maka diazab oleh Allah dunia dan akhirat. Gampang marahnya. Nah, sekarang kita sudah berbuat baik, sehebat apapun, ingat kata-kata saya, sehebat apapun Anda berbuat baik, sehebat apapun Anda berbuat baik, sedasat apapun Anda berbuat baik, sehebat apapun akhlak Anda, semulia apapun akhlak Anda, tetap saja ada orang yang nggak suka. Ada orang nggak suka. Ngajar ngaji kurang apa coba? Ada yang nggak suka. Ngajar ngaji di masjid lagi. Ada yang kagak suka. Memberantas buta huruf Al-Quran kurang apa lagi? Itu mulia. Khairun nas man ta'allamul Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang nggak suka? Ada yang nggak suka. Bayangin. Ini bukan curhat nih. Gitu. Curcol. Gitu. Maka kita lihat ketika Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain mereka berbuat baik, ada yang nggak suka? Ada. Nabi Muhammad SAW kita pernah mendengar namanya perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Bukan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 yang mau membunuh Nabi. Puluhan ribu. Kurang apa mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ketika kita berbuat karena Allah, Anda antisipasinya apa? Antisipasinya ketika orang menghina Anda, mencakiti Anda, nggak ada masalah. Show must go on, terus. Jalan terus, gitu kan. Berjuang terus, gitu kan. Kita harus tampil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita harus tetap mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Walaupun dibenci, kadang-kadang yang membenci orang paling dekat. Subhanallah. Ujiannya kadang-kadang orang paling dekat gitu. Anda aktif di masjid, kadang-kadang orang masjid itu yang membenci Anda. Antara pengurus dan pengurus ribut gitu kan. Yang di sono, masjid sini kagak gitu. Anda aktif di yayasan, ributnya dalam yayasan itu. Dalam rumah tangga kita, kadang-kadang yang benci anak kita, suami kita, istri kita. Nah, ini ujian berat gitu kan. Ketika seorang suami sudah mati-matian berbuat baik untuk istrinya, dihina, ya sudah pasrahkan kepada Allah. Pasti ada rasa, ya Allah, udahlah. Jangan mengukir-ukir, saya sudah ini. Jangan, udah close. Apa yang saya lakukan kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak saya, kepada siapapun, because of Allah, iya karena ambudu. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Allah, hanya Allah. Aku besarkan Allah, bukan diri aku. Walaupun aku lakukan ini, dihina orang, disakiti orang, dikhianati orang, ya Allah aku lakukan karena Engkau ya Allah. Subhanallah. Inilah orang-orang yang ikhlas. Dia kuat sekali. Maka redaksi Al-Quran yang insya Allah minggu depan saya akan bahas ini, diingatkan saja nanti Pak Boy ya. Bagaimana Allah SWT menggambarkan akidah itu seperti pohon yang punya akar menancap perut bumi. Dan cabangnya menjulang ke langit. Kalimat thayyibah kasyajar thayyibah asal tsabit wa farafis sama tu'ti ukula kulla hin bi rabbiha. Al-Quran, dia memberikan buahnya setiap saat. Nggak ada istilah buah musiman, setiap saat. Maka orang yang ikhlas selalu berbuat baik, walaupun responnya tidak baik. Gak ada ngambekan. Saat saya tersinggung nih, ngajar-ngaji, ada orang gak suka, ya udah gak usah ngajar sekalian, biarin. Gak boleh gitu, tetap Anda mengajar, gak ngaruh. Dihina orang, gak ngaruh, tetap berbuat baik, tetap harus jalan terus. Gitu. Nah ini yang harus kita tanamkan. Tapi kalau Anda,
Orang gimana sih? Nah, berarti Anda terazab. Kenapa? Karena tidak ada la ilaha illallah dalam hati Anda. Aduh, gimana? Aduh, aduh. Diazab. Kenapa? Karena tidak ada la ilaha illallah. Coba la ilaha illallah, Anda dihina orang, disakiti orang, ya sudah. Asik-asik aja. Gampang baper. Ini hadis yang tadi hadis. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang harus kita pahami. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang betul-betul dalam hati kita la ilaha illallah. Mudah-mudahan ya, ini kita mencoba untuk melanjutkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ini juga hadis qudsi, ana aghna syuraka anisy-syirk. Amat sangat tidak membutuhkan para sekutu-sekutu daripada persekutuan. Maksudnya apa? Hanya Allah yang dibesarkan, jangan sampai menyekutukan Allah, anisy-syuraka. Jadi Allah tidak butuh. Allah menggerakkan langit dan bumi serta isinya sendirian, nggak butuh siapapun. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuh. Barang siapa berbuat kebaikan, berbuat perbuatan amalan, perbuatan apapun, asyraka fihi ma'i wa ghairi, disekutukannya aku. Jadi ada teman selain aku. Maksudnya menyekutukan Tuhan itu ada sekutunya Tuhan. Dia musyrik, maksudnya ria. Bukan lagi membesarkan Allah, tapi ada yang dibesarkan selain aku, maksudnya gitu. Taraktuhu wa syirku. Maka aku tinggalkan dia dengan yang dibesarkannya selain aku. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya gimana ini, Ustaz? Maksudnya apa? Apabila orang itu berbuat baik, sedekah, harusnya dia yang dibesarkan adalah Allah. Nggak boleh musyrik, maka ria adalah syirik. Ternyata bukan hanya Allah, ada temannya Allah. Siapa? Saya. Yang bangun masjid ini saya, yang bangun sekolah ini saya, yang bangun ini saya, bersaya-saya. Berarti Allah ada sekutunya, yaitu siapa? Dirinya sendiri. Maka Allah akan meninggalkan dia dengan yang menyekutukan Allah. Dia melakukan sesuatu supaya membesarkan bosnya, supaya dipandang bosnya hebat. Berarti seakan-akan bukan lagi karena Allah, tapi karena bos. Karena atasannya. Saya lakukan ini karena bos daripada saya. Karena bos. Nah, seakan-akan ada sekutunya Allah. Anda lakukan karena Allah. Bukan karena apa-apa. Maka dia ditinggalkan oleh Allah bersama sekutunya. Maksudnya apa? Allah meninggalkan bersama sekutunya. Kalau orang bukan lillah, karena saya berkara, maka ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Maka orang yang sombong, dia sibuk terus dengan dirinya. Apa istilahnya zaman sekarang istilahnya bukan penampakan, pencitraan saya gampang tersinggung, apa ini orang menghina saya. Kalau orang lillah dihina smiling, kenapa? Ini adalah ujian, apakah betul-betul aku lillah atau tidak. Subhanallah. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ini yang dihafal ya. Inilah dihafal hadis yang pernah saya terangkan ya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis ini yang harus kita hafal, mudah-mudahan bisa menghafal hadisnya ya. Karena kalau tidak hafal, ya pakai bahasa Indonesia aja. Mudah-mudahan kita bisa menguasai ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Bukhari dalam Adab al-Mufrad, Mu'aqil bin Yasar, dari Mu'aqil bin Yasar, qala intalaqtu ma'an Abi Bakr Siddiq. Waktu itu Mu'aqil bin Yasar berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, waktu itu saya jalan nih dengan Abu Bakar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, faqal, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, syirik fikum akhfa min dabibin namal. Ini pernah saya terangkan ketika Ramadan. Ada dosa besar yaitu syirik. Tapi kesyirikan ini, kemusyrikan, ada di antara kalian melakukan kesyirikan, akan tetapi nggak kerasa, bahasa Betawinya nggak terasa dia. Karena dia lebih ringan dari jalannya semut di atas kulit kita.
Jadi semut kalau jalan di atas kulit kita, kadang-kadang kita nggak merasakan. Faqala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wal syirik illa ma ja'alallahu ma'allah ilahan akhar. Bukankah syirik itu hanyalah menjadikan Allah bersama Tuhan yang lain? Ya, disekutunya. Sekutu itu teman. Teman. Bukankah syirik itu menyekutukan itu maksudnya menjadikan Tuhan, terus ada teman-temannya Tuhan. Faqala Nabi SAW, emang begitu? Iya betul. Walladzi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku di tangannya. Demi yang menggenggam jiwaku. Siapa menggenggam jiwaku? Di tangannya. Siapa maksudnya? Demi Allah. Walladzi nafsi biyadih, maksudnya demi Allah. Yang menggenggam jiwa kita kan Allah. Lisyirik akhfa min dzabibina, ada bentuk kemusyrikan yang lebih ringan daripada jalannya semut di atas kulit kita. Ala adulluka ala syai'in. Mau nggak saya ajarin kalian? Idza qultau, kalau Anda berdoa ini, dzaba anka qalilu wa kathiru. Anda akan hilang rasa kemusyrikan itu yang besar yang kecil. Apa itu ya Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lama. Ini penting Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, ini pernah saya terangkan sebetulnya, sudah saya, dan kita selalu membacanya, baik yang di Ma'surat, biasanya Bapak-Bapak Ibu kan sudah saya terangkan, Ma'surat Hasan Al-Banna yang biasa kita baca pagi hari. Allahumma, ya Allah, aku minta proteksi kepada Engkau, an usyrika, dari segala kemusyrikan yang aku lakukan, bika, wa ana a'lam, dan aku menyadarinya. Jadi perilaku musyrik yang aku sadari. Ataupun bahasa yang lain, ada kalimatnya min, an usyrika, ada minnya atau tidak ada min sama saja. Hadis riwayat Ahmad mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika, pakai min. Dalam hadis riwayat Bukhari tanpa min, semuanya benar. Jangan saja jadi masalah, ini ada minnya, yang nggak ada min. Mau ada min, nggak ada min, semuanya benar. Ya. Kalau Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam, ini bahasa hadis juga sama diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau ada kalimat minnya, itu hadis riwayat Ahmad, saya tidak tulis di sini. Ya Allah, aku minta proteksi nih, lindungi aku dari bentuk kemusyrikan yang aku sadari, dia tahu, yang aku ketahui. Wa astaghfiruka, ya Allah, ampun ya Allah. Mungkin ada perilaku musyrik yang aku nggak aku sadari. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini sudah saya jelaskan dengan jelas ketika kita bicara tentang zikiran-zikiran. Lindungi aku ya Allah dari kemusyrikan, baik yang saya sadari atau yang saya tidak sadari. Maka itu kita jauhilah dari perilaku ketakaburan, riya. Seakan-akan ada yang selain Allah yang kita besarkan. Apalagi sekarang di Amerika ini ya. Saya lihat ini orang-orang di Amerika ini, setiap orang betul-betul kerja keras, apalagi di New York ya, wah, nyari duitnya Masya Allah. Maka orang boleh bilang, time is money, itu waktu adalah duit. Ada yang hitung, coba kalau saya satu hari dapat sekian. Ada lagi kerja, kalau di sini kan kerja di pabrik-pabrik, di sini ada pabrik senjata, ada pabrik farmasi, ada pabrik banyak banget kalau di sini, saya dengar gitu. Mereka per jam. Ada hitungan per jam gitu kan. Ada yang hitungan, ada Pak Arvin ini ada hitungan, ada yang 1 jamnya sampai $50 loh. Oh ya, wih, kalkulasikan satu hari bisa $500, 5 juta anak kisahnya gitu. Bayangin, aku jar, yang dibesarkan bukan lagi tapi harta, sholat cepet-cepet, kerja lagi, nah bener dia udah main bos saya, duit. Maka dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uang. Dia sibuk duit, bukan lagi Allah. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan kehidupan di Amerika ini, kita duit lagi. Bahkan pas hari Sabtu Minggu double lagi tuh kan. Karena kan waktunya istirahat dia kerja. Duitnya double, kerja lagi deh gitu. Karena duitnya banyak ya, silakan saja Anda mencari nafkah. Tapi jangan lupa, punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak punya hak. Dan yang dahsyat adalah Allah juga punya hak. Anda berzikir dengan tumaninah, dengan tenang. Baca Al-Quran. Berzikir ini, orang membesarkan harta, akhirnya Allah meninggalkan dia dengan harta. Kita lagi duit gitu kan. Subhanallah.
Dan orang ngeliat orang lain dengan kacamata karena dia duit kacamatanya digini, orang lain dilihat dengan kacamata dia gitu. Ustadz nyari duit nih, Ustadz nyari duit nih. Ustadznya dipandang gitu kan. Kacamata dia itu yang salah gitu kan. Dia sibuk dengan uang. Dia pikir kita nyari duit mah nggak usah mentawai gitu. Subhanallah, ini pikiran orang ini kadang-kala memandang orang lain dengan kacamata diri sendiri. Jadi yang dibesarkan jangan sampai selain Allah. Oh, hanya Allah. Mudah-mudahan ceramah pada hari ini bermanfaat buat kita. Apakah Anda baper atau tidak baper? Apakah Anda gampang tersinggung atau tidak? Lihat, kalau Anda bukan lagi Allah Subhanahu wa taala yang kita besarkan, pasti Anda gampang baper. Masa saya dibilang begini? Masa saya dibilang gini? Masa saya pusing Anda perkataan manusia? Biarkan mereka mengatakan apapun. Karena nggak penting buat kita penilaian manusia, yang penting penilaian Allah. Mampukah kita memegang la ilaha illallah di dalam hati kita? Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu memegang kata-kata la ilaha illallah dalam hati kita. Saya rasa ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah minggu depan kita akan kaji terus kajian hadis ayat Al-Quran berkaitan dengan akidah kita, sehingga kita tidak gampang baper nih. Jadi kalau Anda baper langsung review. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lam wa ana wa astaghfiruka wa lima la a'lam. Ya Allah, ampun ya Allah. Tolong lindungi aku dari segala perilaku kemusyrikan yang aku tahu. Dan ampun ya Allah dari segala perilaku kemusyrikan yang aku nggak menyadarinya. Coba orang yang gampang baperan, masa saya dibilang begini? Masa saya bilang begini? Berarti Anda membesarkan who am I? Padahal kita membesarkan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita hamba-hamba Allah yang selalu membesarkan Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami. Pasti ada salah, ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Boy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceramahnya bagus sekali Pak Ustadz. Terima kasih untuk selalu mengingatkan kita. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Belum di posisi. Nggak ada, alhamdulillah. Iya. Gitu pada tidur dia kita. Ya. Namanya juga pagi-pagi di sini minggu pagi kan. Gitu. Iya. Bertanya Bapak Ibu atau di chat? Ada di chat nggak di chat? Coba. Di chat nggak ada Pak. Oh kemarin ada yang nanya. Mereka ya. Di Facebook katanya tolong jelasin lagi masalah masalah kemarin Pak Ustadz bilang soal bangsa Israel itu katanya sebentar Pak. Cek. Islam. Iya, Islam jelaskan tolong jelaskan. Semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW membawa ajaran agama Islam. Pemahaman Islam harus dijelaskan ya. Islamun artinya adalah al-khudu' wal-inqiyad, tunduk dan pasrah. Kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Jadi siapapun yang tunduk pada aturan Allah namanya Muslim. Gitu kan. Nah pemahaman kita Islam itu hanya pemahaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nama agamanya ya Islam. Orang Nasrani, orang Yahudi karena kaumnya itu namanya kaum Nasara, kaum Yahudi. Maka namanya pakai nama kaum itu. Esensinya adalah Islam. Esensinya, ngelihat esensinya adalah Islam. Jadi ketika kita melihat orang-orang, agama Nasrani, sebetulnya itu nama komunitas dia, yaitu kaum Nasara, agama Yahudi, karena komunitasnya gitu kan. Nah, esensi daripada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi, siapapun nabinya, mau Nabi Musanya, mau Nabi Daudnya, mau Nabi Isanya, mau Nabi Uzairnya, mau Nabi siapapun, itu adalah esensi dari Islam. Maka maksudnya adalah semua agama adalah ajaran agama Islam, kalau yang betul-betul mengerti esensi daripada kata-kata Islam, tunduk dan pasrah. Itu sebetulnya esensinya. Namanya memang berbeda, tapi esensinya sama. Lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz.
Ini Joko, Ustaz. Silakan. Iya, Ustaz. Menyambung tadi yang telah disampaikan Ustaz. Jadi apakah kitab yang sekarang dibaca orang Yahudi itu sebenarnya juga ajaran tauhid Islam gitu, Ustaz? Iya, karena masalahnya distorsi. Benarkan. Munazzil Taurat wal Injil wal Furqan. Munazzil Taurat, yaitu Allah yang menurunkan Taurat, Injil, wal Furqan. Furqan ini maksudnya adalah yang dibawa oleh Nabi Musa, Al-Furqan. Itu adalah kitab-kitab suci yang lain. Mau Tauratnya, mau Injilnya, itu semua adalah dari Allah. Tapi terjadi distorsi, penyelewengan. Ini air jernih. Ya. Kemudian Anda isi lagi dengan air yang hitam, ya, apa yang inilah polusi air ini. Ini tauhid, la ilaha illallah. Dimasukkan, Isa itu anak Tuhan. Dimasukkan oleh orang-orang Nasrani, namanya Trinitas. Dimasukkan oleh orang Yahudi, Uzair adalah anak Tuhan. Terjadilah distorsi ini, tambah-tambahan. Esensi aslinya dia adalah Islam. Jadi kitab suci mereka pun kita akui. Subhanallah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asyir al-kuffar rahma bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathalun fit Taurat wa mathalun fil Injil. Fit Taurat wa mathalun fil Injil. Diakui semua. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Ya, ada ini dari Facebook, Pak Ustadz. Pertanyaannya, sebentar. Doa apa untuk ibu dan bapak yang sudah meninggal? Terima kasih. Doa apa untuk bapak ibu kita yang kita hafal? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dua ayat digabung menjadi satu. Gabung ya Rabbighfirli wali walidayya. Satu ayat, ini juga ayat yang warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu ayat yang lain digabung. Dibolehkan, dibolehkan. Ya Allah, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya, warhamhuma kama, sebagaimana mereka telah membesarkan aku dari kecil. Itu satu. Tujuannya adalah supaya diampuni dosa-dosanya dan datanglah rahmat kepada orang kita. Baik sudah wafat atau masih hidup. Tapi perlu diingat, jangan hanya doa. Hanya doa, zikiran kita, ibadah kita, sedekah kita. Anda sedekah. Saya mau motong sapi lah di Mentawai. Saya niatkan buat orang tua kita. Ustaz, saya sumbang sapi ya buat orang tua saya. Boleh? Boleh. Saya mau motong kambing kurban, taruh masjid nih, kurban. Boleh, boleh buat orang tua saya, boleh. Jadi transfer pahala boleh dong? Emang boleh? Enggak ada transfer pahala. Enggak lah. Jadi bukan hanya doa. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi diriku sejak kecil. Boleh bahasa Indonesia. Ya. Ada yang lain, Pak Boy? Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak Tri. Iya Pak Ustadz, maaf ini dua hal Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah benar semua periwayat hadis itu asalnya dari kaum Persia, bukan dari kaum bangsa Arab gitu? Yang kedua, pembagian hadis yang mutawatir dan ahad itu apakah yang seperti Bukhari, Muslim itu berarti digolongkan sebagai yang hadis ahad gitu? Demikian Pak Ustadz. Jazakallah. Memang Imam Bukhari dari sana, Muslim aslinya dari sana, gitu kan. Jadi seakan-akan Bukhari dan Muslim dari sana, dari golongan Persia, seakan-akan semua dari Persia. Ini berbahasa ini. Kenapa berbahaya? Karena orang-orang Syiah selalu membanggakan kerajaan Persianya. Dulu ada Persia, ada Romawi, gitu kan. Nah, maka itu mereka membanggakan kepersiaannya, gitu kan. Ya Persia, gitu. Karena dulu ada kerajaan namanya Persia, mereka memang dari situ, gitu. Orang-orang Syiah lihat, orang-orang yang tercatat dalam sejarah Islam, itu orang Persia, orang ujung-ujungnya nanti bau-bau Syiah, biasanya gitu. Kalau saya mau dari manapun, mau orang Afrika, mau orang selama benar, sama semua di mata Allah.
Mau dia Imam Bukhari memang dari Persia, asli darahnya Persia. Imam Muslim juga iya, tapi apakah semuanya Allah alam? Apakah semuanya yang terkenal itu memang mereka dari golongan itu betul. Kalau saya selalu, karena mungkin saya orang filsafat, saya tidak mau terjebak dengan mau terjebak dengan apa golongan-golongan. Selama dia orang benar, kita dukung siapapun dia, gitu kan. Apalagi maka itu yang dihembuskan adalah Persia Raya. Nanti konfrontasinya dengan Arab. Jadi seakan-akan Arab di sini, Persia tuh Arab nggak ada apa-apa di Persia dibangkitkan. Ini pan Arabisme, ini pan Persia. Ya, lanjut. Yang kedua, itu dibagi dua, betul. Mutawatir itu udah pasti kebenarannya, eksistensinya, keberadaannya. Selain itu mayoritas adalah ahad. Ahad itu maksudnya apa? Dari personil satu. Ini lihat nih. Ini Nabi Muhammad SAW. Kamu dari siapa? Dari A. A dari mana? Dari B. B dari mana? Dari C. Dari mana? Dari D. D dari mana? Dari E. E dari mana? Dari Rasulullah SAW. Ini kan satu ahad. Hadis ahad. Dari personil ahad gitu kan. Kalau mutawatir bisa berjemaah dari siapa? Dari 10 orang. Semua mengakui betul. Jadi mutawatir. Maka namanya ahad. Bukan berarti hadis ahad itu lemah. Hari ahad, Muslim ahad. Berarti lemah. Bukan. Jadi ahad itu lemah. Justru ahad itu mayoritas ahad. Maka ada pendekatan sebetulnya hadis itu nggak penting. Anda tahu, ini bahasa bahaya banget. Mayoritas hadis itu hadis ahad. Yang mutawatir itu bisa dihitung dengan sedikit sekali, amat sangat sedikit. Maka kalau dari ahli asad itu zonni itu adalah perkiraan. Maka nggak perlu akhirnya ujung-ujung ingkar sunnah. Karena klasifikasi hadis menjadi hadis mutawatir dan ahad itu seakan-akan hadis ahad itu lemah. Nah itu salah. Hadis ahad itu karena prosesnya itu dari satu, tapi ini kuat. Maka ada kekuatan hadis itu ada sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, dhaif pun macam-macam. Enggak semua dhaif itu harus kita buang, dilihat dulu dhaifnya. Nah ini yang benar. Jadi apakah hadis-hadis dari Imam Bukhari dan hadis dari Muslim itu ahad? Iya, mayoritas ahad, betul itu. Tapi jangan dipahami hadis langsung ada istimewa terhadap ahad itu sendiri. Secara esensial ahad dan mutawatir esensial sama. Esensi. Itu hanya keberadaannya saya, eksistensinya, keberadaan. Sanad, berdasarkan sanad itu sandarannya. Dari siapa? Dari si anu itu sanad namanya. Bicara matan itu isinya, kata-katanya, itu keberadaannya sama. Harus kita ambil semua. Terima kasih. Jazakallah Pak Ustadz, makasih. Iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Ya, menyambung pertanyaan Pak Tri tadi ya. Pertanyaan saya, apa yang disebut dalil itu Pak? Apa itu yang disebut dalil? Dan kalau melihat hadis ya, di situ hadis kan ada hadis mutawatir, hadis qudsi, hadis ahad, soleh, doib, dan lain-lainnya. Jadi pertanyaan saya juga ada berapa macam hadis itu Pak? Hadis yang pembagian. Kalau hadis qudsi itu nggak ada hubungannya dengan sahih, hasan, doib, nggak ada hubungannya. Hadis qudsi definisinya adalah di dalam hadis itu ada perkataan Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Hadis qudsi bisa lemah. Bahkan hadis qudsi bisa maudhu, yaitu palsu. Bayangin. Nggak ada hubungannya dengan kekuatan sanad daripada hadis. Sanad itu yang disandarkan. Nggak ada. Tapi ketika pembagian mutawatir dan tidak ahad, itu hanya pembagian berapa banyak yang merawikan. Kalau mau perawinya berjemaah bersama-sama dengan kata-kata yang sama, jadilah mutawatir. Kalau diriwayatkan dari si fulan, jadilah ahad. Itu pembagiannya. Di dalam hadis ahad pecah lagi. Ada hadis sahih yang paling sahih. Sahih li ghairi, hasan li ghairi, dhaif. Dhaif nanti ada pecah lagi. Sampai yang paling buruk adalah maudhu, yang palsu. Jadi ada. Nah inilah yang disebut dengan kekuatan sanad hadis. Sanad itu apa sih? Sandaran. Tapi kadang-kala hadis dhaif, itu bisa kita pakai. Kenapa? Esensinya sama dengan hadis sahih. Sama esensinya. Pakai hadis dhaif itu. Secara esensial itu sama. Maka itu hadis dibagi dua. Prosesnya untuk mendapatkan sampai hadis itu namanya sanad.
Kemudian matan itu isinya. Nah, kadang-kadang kita ngeliat, saya pegang, hadisnya dhaif, buang, jangan. Oh, hadis dhaif, saya ngeliat dulu sebentar, saya lihat dulu. Matanya bagus. Secara esensial sama dengan Al-Quran. Secara esensial sama dengan hadis-hadis sahih. Ambil. Gitu caranya. Walaupun status sanadnya adalah lemah. Ini yang menurut hemat saya. Jadi pembagian-pembagian hadis tergantung perspektifnya. Perspektifnya apa dulu? Kalau perspektif ada perkataan, hadis itu bagi dua. Apa perkataan murni hanya Rasulullah SAW. Ada lagi hadis, di dalam hadis itu ada kata-kata Allah. Nah, ini maksud kasih hadis qudsi. Hadis qudsi dalam perspektif sanad, ada yang sahih, ada yang mutawatir mungkin. Ada yang hasan li ghairi, ada yang dhaif, dan bahkan ada yang palsu. Ada yang lemah. Tapi secara esensial, ada yang, secara esensial ini kuat, benar. Ambil. Ini pendekatan esensial gitu. Substansinya sama nggak? Sama. Ya sudah, ambil aja. Kenapa enggak? Gitu. Itu tidak benturan, bahkan satu ruh, satu jiwa dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis yang lain yang sahih, ambillah itu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Makasih Pak Ustaz. Ya, monggo silakan. Alhamdulillah, nggak ada nih. Ada yang lain? Enggak nih. Ibu-ibu dong. Pak. Dari Pak Koba di chat. Ada lagi pertanyaan? Yang di chatnya itu, Pak. Oke. Pak, Allah Subhanahu wa taala memberi perintah ke Nabi Muhammad SAW selalu melalui malaikat Jibril atau langsung. Pertanyaannya, apakah perintah Allah kepada Nabi Muhammad selalu melalui Jibril? Kadang-kadang enggak, langsung. Iya langsung. Kapan itu? Perintah salat ketika Isra Mi'raj, itu pertanyaan. Jadi enggak selalu melalui Jibril? Iya, tidak selalu melalui Jibril. Kadang-kadang langsung. Tapi mayoritas melalui Jibril. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Tapi tidak semuanya. Khusus untuk salat dipanggil langsung ketemu dengan Allah, yaitu di Sidratul Muntaha. Allah a'lam. Ada yang lain? Di chat lagi ada nggak? Di chat, Pak? Di chat nggak ada, di Facebook juga nggak ada, Pak. Oke. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Ya, ya silakan, Pak. Mudah ada manfaatnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ingin kajian ini terus berlanjut dan selalu berzikir gitu kan. Mudah-mudahan ini obat. Hari ini saya dapat ilmu obat baper, gitu kan? Gimana caranya baca la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada yang aku agungkan selain Allah, nggak boleh membesarkan diri kita, gitu kan? Hajar jadi taf, maka orang beriman taf, kuat, berbuat baik. Orang ngomong apa kayak nggak ngaruh, yang penting saya berbuat baik, begitu terus. Maka kadang-kala keikhlasan itu ketika orang itu nyakitin kita, ketahuan Anda ikhlas atau tidak. Kalau semua orang memuji, malah Anda nggak sadar, wih hebat ente, hebat, tepuk tangan semua buat kita. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan dengan memuji ini kita malah hilang keikhlasan. Maka ada istilah ikhlas kadang-kala kapan? Kalau kita susah. Anda udah berbuat baik ini dihina, udah Anda curhat, kenapa ente nangis? Dinasihatin teman Anda, yang ikhlas, udah ikhlasin aja. Wah, uang duit hilang gitu kan, rampokan. Dinasihatin, ikhlasin aja Mbak. Kan? Ngomong ikhlas itu kan susah. Dia lupa ketika orang memuji Anda dapat harta banyak, hebat ente. Itu juga harus ikhlaskan. Itu bukan karena manusia. Jadi ke bahasa ikhlas kalau udah mentok kok baru dia ngomong ikhlas. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Sudah tidak ada pertanyaan. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ustaz, terima kasih Mas Kris. Sama-sama. Terima kasih Pak Kris. Oh ya Pak, saya sudah WA ke Japri, ke Bapak. Ya, HP saya ketinggalan di New York kayaknya satu. Saya di New Hampshire. Oh. Jawab. Oh ya, jadi